Kembali lagi di Mutiara Iman. Baik pemirsa, kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya. Cintami mau bertanya dengan pertanyaan selanjutnya gitu ya. Apakah overthinking bisa muncul karena faktor lingkungan? Jika ada, terus bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari overthinking sendiri gitu? Terima kasih Mbak Oviah. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari overthinking ya jelas bisa dilakukan oleh siapapun. Ya kita mulai dari diri kita terlebih dahulu aja. Yang pertama yaitu dengan mengawali hari dengan positif. Ya tentunya diawali dengan basmalah ya Mbak ya, bismillahirrahmanirrahim, terus bangun tidur gitu ya, kita aktivitas, jangan lupa juga sarapan gitu ya. Sarapan itu penting banget loh, supaya kita bisa stamina gitu. Ya, staminanya kuat dan lain sebagainya. Terus juga selain itu mengawalinya juga dengan tadi ya, kita bahagia bahwa kita menuju ke masa depan yang lebih cerah, itu yang pertama. Menciptakan lingkungan sehat. Yang keduanya adalah dengan support system. Support system lingkungan gitu ya. Adalah lingkungan kita ya. Artinya ya kalau di keluarga bisa dari orang tua, saudara, kakak adik yang mendukung kita, mensupport kita untuk ke arah kebaikan tentunya ya. Dan ketika kita keluar dari rumah ya di situ ada lingkungan pertemanan, pergaulan ataupun juga tempat yang sedang kita tuju. Misalnya teman ya di sini pasti itu ketika teman itu mendukung kita maka tadi overthinking itu pasti akan berkurang. Tapi ketika teman tidak mendukung kita juga jadinya banyak berpikir ya. Contohnya misalnya apa sih yang salah dengan saya? Kok dia nggak nyapa saya ya tadi ya? Berpikir ada mesti gitu ya. Overthinking muncul ya tadi. Jadi untuk menciptakan lingkungan sehat itu ya tadi salah satunya adalah support system. Support system bisa berupa dukungan dari orang sekitar atau misalnya reward juga bisa. Yang paling mudah adalah tadi setidaknya dengan senyum itu kan juga udah bagian support system yang sederhana itu senyuman gitu ya. Senyuman itu. Senyuman gitu ya kan katanya senyum itu bagian dari ibadah itu ya Mbak ya. Membawa. Oke, berikutnya yang ketiga adalah menyenangkan indera kita, Mbak. Ya, nyampe indera. Sampai indera ya, Masya Allah gitu ya dong. Masya Allah. Kita itu kan ada indera ya. Kalau indera misalnya yang kita ingat adalah panca indera ya, Mbak ya, yang setiap orang punya. Setidaknya mulai dari mata, berarti menyenangkan mata itu bagaimana ya kita melihat hal-hal yang baik gitu ya. Kalau misalnya hal-hal yang baik di kita adalah melihat alam, atau misalnya dengan melihat teman yang bahagia itu membuat kita baik ya, atau melihat idola kita di depan mata kita, Masya Allah itu kan membuat kita tadi ya bahagia ya, artinya itu sehat ya. Nah selain itu misalnya contohnya tadi ya ada mata, terus misalnya ada panca indera yang telinga ya mendengar, berarti misalnya contoh kita mendengar hal-hal yang baik pula. Atau misalnya ketika kita lagi nggak semangat kita mendengarkan lagu-lagu favorit. Apa itu lagu favoritnya? Biasanya ibu pernah ngadain kayak gitu? Oh ya pernah dong, tentunya lagu-lagu yang bahagia ya. Kalau misalnya lagu-lagu yang patah hati, ya patah hati, patah hati ya jadinya overthinking nanti ya. Balikan sama mantan nanti ya Afrika ya. Ngomong mantan ya. Gitu ya Mbak ya. Jadi untuk menciptakan lingkungan sehat tadi ya tadi dengan menyenangkan indera kita ya tadi. Dan selanjutnya adalah dengan tadi ya bisa mempraktekkan mindfulness Mbak. Apa itu mindfulness? Mindfulness itu adalah menyadari tentang kesadaran penuh. Menyadari tentang kesadaran penuh. Kesadaran penuh ya pada saat ini, masa ini. Saat ini Mbak sedang berada di Mutiara Iman. Artinya Mbaknya sadar penuh dengan pada saat aktivitas atau situasi di Mutiara Iman. Jadi mempraktekkan mengenai mindfulness atau fokus pada masa saat ini. Ya udah kita jalani saat ini yang sedang kita hadapi gitu. Yang sedang kita hadapi, masa lalu sudah berlewat gitu ya. Masa depan adalah masa yang kita tuju. Saat ini kita harus fokus pada diri ini pada saat ini untuk memberikan yang terbaik. Gitu. Terus yang berikutnya adalah selain tadi mindfulness, mungkin yang terakhirnya adalah berkaitan dengan bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur. Jadi tadi dalam waktu satu hari apa sih yang kita
pasti kan ada positifnya ya, kenikmatan pasti gitu. Ada hal-hal yang baik gitu ya, sehingga mengarah kepada kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau overthinking kan berpikirnya yang negatif ya, ketika kita bersyukur maka tadi setidaknya misalnya dalam satu hari kita ada 3 hal yang kita syukuri. Misalnya berterima kasih karena sudah bertemu dengan teman-teman yang baik, berterima kasih karena orang tua kita menyiapkan makanan yang enak, lezat, dan lain sebagainya. Itu biasanya bisa dilakukan sih kalau pada malam hari ya, mau tidur dengan journaling gratitude atau jurnal bersyukur. Jurnal bersyukur, ada jurnal bersyukur gitu. Jurnal bersyukur yang kita mensyukuri apa yang suatu hari ini kita lakukan gitu ya Bu. Oke, berarti di situ kan banyak tuh efek timbul dampak daripada overthinking. Di sini kan salah satunya cemas, stres gitu ya Bu. Nah pemirsa, di sini saya akan menunjukkan kepada pemirsa apa sih, bagaimana cara mengatasi dari overthinking ini berdasarkan perspektif Islam tentunya gitu Bu. Bisa dijawab? Iya Mbak ya, bisa dong. Jadi kalau misalnya kita cemas terkait dengan overthinking, kalau dalam perspektif Islam saya biasanya menggunakan salah satu ayat Al-Quran yang di situ berkaitan dengan kecemasan ya, surat Al-Qaf ayat 28. Yang di situ berbunyi bahwa yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Selalu mengingat Allah pemirsa. Kita jadi tenang gitu ya Bu. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini Bu, kadang-kadang itu pemirsa ya kita tanpa sadar gitu, masa kita mau mengingat Allah gitu kan. Kayak gitu. Nah, ada banyak cara untuk kita mengingat Allah ya Mbak ya. Walaupun kita contohnya misalnya mengingat Allah ya jelas kalau yang wajib adalah sholat ya. Terus bisa juga dengan zikir atau kita dalam hati mengucapkan Allah gitu ya. Dan di situ atau juga bisa dengan sholawat Mbak. Sholawat yang di situ nanti membuat kita menjadi tenang gitu. Dan kecemasan itu sudah mulai berkurang gitu. Itu sih salah satu ayat yang bisa digunakan untuk mengatasi kecemasan. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Karena kecemasan itu kan kalau dalam Islam masalah hati ya. Iya, hati benar. Cara mengingat Allah ada banyak caranya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, begitulah pembahasan pada hari ini. Nah, overthinking itu boleh, cukup 15 menit. Itu pun bisa dicegah, serta selalu melibatkan Allah dalam segala hal. Demikianlah episode Mutiara Iman kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk pemirsa. Nah, saya Nur Waqiah serta dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.